Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Tidak ada yang sakit? Bagus. Alhamdulillah kalau sehat semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari materi yang kemarin. Untuk itu, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya persilahkan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa pembuka pembelajaran. Dipersilahkan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Untuk memulai materi kita hari ini, sebelumnya saya pastikan dulu di antara kalian tidak ada yang absen ya. Nah, saya absen. Ayla, Bulkis, Fira, Angel, Mila, Zainabul, Soleha. Terima kasih. Nah, baik anak-anakku semuanya, ternyata kalian hadir semua dan semoga apa yang sudah kalian pelajari kemarin dan yang akan kita pelajari hari ini bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita semuanya. Amin. Untuk itu kita harus lebih semangat lagi ya untuk menuntut ilmu ya. Kenapa? Karena ilmu semuanya itu menjadi tolak ukur dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tanpa ilmu itu bagaikan buta. Nah, maka dari itu untuk kesempatan kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut lagi tentang ini. Kita akan mengetahui tentang sistem komputer, khususnya pada perangkat lunak pengolah kata. Ya. Kemarin kalau pertemuan sebelumnya sudah kita bahas mengenai tentang software-software yang ada di komputer. Yang ada di komputer itu sangat banyak setelah kita identifikasi kemarin itu. Nah, langkah-langkah pembelajaran kita sama, yaitu kegiatan yang pertama kita akan melalui orientasi masalah, di mana saya sudah siapkan masalah yang akan kalian selesaikan pada kegiatan hari ini. Kemudian yang kedua ada mengorganisasikan peserta didik, di mana kita akan membentuk kelompok seperti biasa. Ya, ada kelompok 1, kelompok 2, dan 3, dan 4. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Dan masing-masing kalian nanti kalau misalkan ada kesulitan terkait pemecahan masalah yang sudah kita bahas, nah itu bisa ditanyakan kepada saya. Kemudian yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya kalian presentasikan. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, nanti setelah selesai boleh kalian menyimpulkan dari apa yang sudah kalian buat itu, kesimpulannya itu seperti apa, boleh menanggapi dari kelompok yang lain. Bagaimana hasil kerjanya dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, seperti itu. Paham ya? Nah, itu langkah-langkah yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian seperti biasa penilaiannya itu adalah kesesuaian dengan durasi waktu yang sudah saya buat ya. Jika nanti molor ya, maka itu bisa mengurangi kepada nilai kelompoknya. Nah, untuk itu harus tepat waktu ya. Karena di situ ada penilaiannya ya, dari kreativitas kalian dalam menyampaikan presentasinya, kemudian juga kerjasama kelompoknya. Khawatirnya di antara kalian ada yang ada yang tidak membantu kepada temannya. Padahal itu kerja kelompok itu harus kerja sama ya, antara yang satu dengan yang lain. Nah, itu penilaian yang akan saya ambil, baik itu penilaian sikap maupun keterampilan dari masing-masing kalian. Nah, pada kesempatan kali ini tujuan dari pembelajaran
kita hari ini itu adalah yang pertama, yaitu siswa mampu memahami fitur program Microsoft Word, ya. Kemudian yang kedua, siswa mampu memahami mengatur paragraf, margin, font, dan ukuran font dengan benar. Kemudian yang ketiga, yaitu siswa mampu membuat satu naskah halaman sederhana, ya, dengan baik menggunakan Microsoft Word, atau yang ada di Chromebook itu bisa menggunakan Google Doc. Itu sama saja sebetulnya, hanya beda fiturnya sedikit saja yang beda. Kemudian sekarang saya mau tahu, coba kalian jawab ini pertanyaan yang ada di depan ini. Pernahkah kalian mengetahui tentang software aplikasi perkantoran? Apa yang kalian ketahui tentang software ini? Mungkin ada yang tahu? Silakan. Ada? Menurut kalian sendiri, yang dikatakan software perkantoran ini apa? Kalau kemarin kan ada software pemrograman, ada sistem operasi, ada program multimedia. Silakan. Ada? Ya, Gilva? Aplikasi untuk mengolah data. Ya, boleh. Jadi software perkantoran ini kebanyakan digunakan untuk mengolah data. Tepuk tangan dulu untuk Gilva. Boleh jawabannya. Yang lain mungkin ada yang mau jawab tentang software perkantoran ini? Intinya adalah yang dikatakan software perkantoran itu berarti gunanya itu lebih banyak digunakan di dunia perkantoran. Programnya itu banyak digunakan di dunia perkantoran, baik itu di pendidikan, di perusahaan, pokoknya di kantor-kantor sudah. Nah, tujuannya yaitu mengolah data itu, untuk mengolah data baik itu berupa angka, baik itu berupa kata dan lain sebagainya, ataupun berbentuk slide presentasi seperti yang sekarang kalian lihat ini. Kemudian yang kedua, apa yang kalian ketahui tentang aplikasi Microsoft Word? Angel? Microsoft Word adalah program aplikasi pengolah kata yang biasa digunakan untuk membuat laporan, dokumen berbentuk surat kabar, label surat undangan, membuat tabel pada dokumen, dan sebagainya. Nah, itu ya, Microsoft Word itu program pengolah kata. Kemudian ini refleksi dari pertemuan kemarin, ya. Apa yang kita bahas kemarin itu sudah? Ya, terkait dengan banyak aplikasi, ya, atau software perangkat lunak. Ya, yang kemarin dibahas itu ada Linux, ada Windows, kemudian ada software apa ini yang kemarin? Avira, kemudian AVG, termasuk software apa kemarin itu? Ada yang ingat? Antivirus, betul. Ya, yang sistem operasi itu yang Linux, yang Windows, yang Mac OS itu termasuk software sistem operasi. Kalau yang ini, yang AVG dan Avira itu termasuk antivirus, atau yang dikenal dengan perangkat lunak utility atau utilitas kemarin itu. Nah, sekarang coba ya, sebelum ke materi, coba kalian jawab pretest ini. Saya minta yang bagian barat dulu. Kira-kira dari pertanyaan nomor 1, ini jawabannya yang bagian barat itu apa? Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan margin dalam Microsoft Word? A. Jarak antar teks dengan tepi halaman, jarak antar teks dengan batas paragraf, jarak antar teks dengan gambar, jarak antar teks dengan tabel. Kira-kira yang barat dulu, jawab apa? Silakan langsung, 3, 2, 1, jawabannya A ya. Bagian sini, kelompok berikutnya, nomor 1 jawab apa? Apa? C ya, boleh. Yang kelompok sini? B. Terus yang kelompok terakhir? Dari pertanyaan nomor 1 ya. Apa yang dimaksud dengan margin di dalam program Microsoft Word? B ya. Ya, dan jawabannya yang betul itu adalah A. Ya, tepuk tangan untuk yang jawab A. Yang A, yaitu jarak antar teks dengan tepi halaman. Terakhir, yang ketiga, apa yang terjadi jika Anda menekan tombol enter di Microsoft Word? Silakan yang barat. Yang barat, jawab apa? A. Membuat baris baru, B. Membuat paragraf baru, kemudian C. Membuat halaman baru, D. Membuat kolom baru. Silakan.
B ya, yang barat. Silakan yang sebelah sini. Kelompok 2. A. Kelompok 3. A. Kelompok 3. A. Jawabannya yang kelompok 1 apa barusan? B. Dan jawabannya lagi-lagi kelompok 1 yang betul. Ya, tepuk tangan. Ya, sebelum ke pembahasan ini, perlu saya sampaikan dulu beberapa fitur yang ada pada Microsoft Word. Ya, di antaranya tampilan yang ada di depan itu. Coba kalian simak dulu. Sebelum kalian menyelesaikan lembar kerja yang akan saya kasihkan. Nah, di sini ada fitur grup menu yang ada di atas itu. Ada file, ada home, ada insert, ada design, ada layout, ada references, ada mailing, review, view, dan help. Ya, itu disebut dengan ribbon. Ya, menu ribbon. Dari ujung paling barat ini sampai timur itu, ya, itu menu ribbon. Di atasnya ya ada quick access toolbar. Yang di dalamnya itu ada tombol save, kemudian ada undo, ada redo. Nah, masing-masing fungsinya itu bermacam-macam juga. Kalau yang save yang kalian ketahui pasti familiar, kata save itu untuk apa biasanya? Ya, betul, untuk menyimpan. Kalau mau menebalkan tinggal icon B itu, board itu kamu klik. Kalau mau buat cetak miring, yang I itu, yang I tinggal kamu buat apa? Tinggal kamu klik saja, maka akan tercetak miring hurufnya itu. Sampai di sini paham ya? Nah, kemudian cara mengatur dari antar jarak tulisannya itu bagaimana? Bisa menggunakan ini nanti. Di grup paragraf ini ada ini. Ada len and paragraf spasi, ya. Kita ngaturnya di sini. Nah, misalkan diminta 1,15, kita klik yang ini. Atau 1,5. Ini ngaturnya itu jarak antara tulisan baris yang pertama dengan baris berikutnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ini kegiatan yang pertama kita pada orientasi permasalahan. Ya. Apa masalahnya yang akan kalian selesaikan? Pada masalah ini, Anda diminta oleh guru bahasa Indonesia untuk membuat naskah cerita pendek dengan tema persahabatan. Naskah tersebut harus ditulis dengan Microsoft Word dengan memenuhi kriteria yang pertama, harus berupa 1 halaman. Jadi nanti ceritanya tidak boleh lebih dari 1 halaman, harus 1 halaman. Dan lembar kerjanya itu ukuran kertasnya harus pakai A4. Kemudian jenis fontnya pakai Arial. Kemudian ukurannya berapa? Size-nya fontnya itu 12 ya. Dengan spasi 1,5. Jadi spasinya jaraknya 1,5. Kemudian margin kiri, kanan, atas dan bawah 1,5. Jadi jaraknya antara nanti jarak dari judul yang atas itu 1,5, kemudian yang kiri juga, yang kanan juga, dan yang bawah juga. Nah, kemudian judul naskahnya ditulis dengan font Arial, ukurannya 14. Jadi nanti judulnya itu harus ukurannya lebih besar daripada cerita yang ada di bawahnya. Paham ya? Kemudian harus diboldkan, dicetak tebal. Pakai layanan barusan fitur yang B itu, huruf B. Setelah diseleksi, kemudian kontrol B ataupun ngeklik menu B itu di font itu, di grup font itu. Kemudian taruh di rata tengah posisinya. Taruh di posisi rata tengah. Kemudian nama penulis ditulis di bawahnya judul dengan font Arial juga, tapi ukurannya lebih kecil, yaitu ukuran 12 dengan tercetak italik ya, tercetak miring. Kemudian juga posisinya sama, di bawahnya judul, misalkan judulnya sahabat, berarti nanti penulisnya Nafilatul Jannah misalkan, berarti taruh di bawahnya, berarti di bawahnya judul itu. Seperti itu, paham ya? Baik, kalau sudah paham, kita lanjutkan biar cepat. Nah, sekarang
saya minta kalian mengerjakan LKPD ini sesuai dengan kelompoknya masing-masing, ya. Sesuai dengan kelompoknya masing-masing biar cepat, ada yang baca, ada yang ngetik, begitu dah. Paham? Ya, silakan. Ini sudah bentuk kelompok ya? Ya, sip, bagus. Yuk, kerjakan itu. Ini. Yuk, langsung diketik ya. Jangan lupa nama kelompoknya. Jika ada kesulitan, yang penting biar cepat kerjanya kalian, diketik dulu untuk mengatur apa yang sudah menjadi ketentuan barusan, itu belakangan saja. Yang penting diketik dulu. Semua naskahnya itu diketik. Kalau ada kesulitan, kalau yang pakai Google Doc ya, diperhatikan yang pakai Chromebook ini karena tidak sama. Kalau mau membuat huruf kapital, shift-nya itu ditekan. Jangan dilepas, baru seleksi, kemudian ada fitur B juga di situ. Atau board itu. Diseleksi dulu, nak. Kalau tidak diseleksi, nanti tidak tercetak tebal nanti. Jadi pada LKPD itu, ya, pada LKPD itu, coba diperhatikan dulu, ketentuannya ada di permasalahan itu yang harus kalian selesaikan. Jadi ngikuti pada permasalahan dari guru bahasa Indonesia yang diberikan oleh guru bahasa Indonesia ini, yaitu ukurannya A4, bentuk lembar kerjanya, fontnya 12, jenis fontnya itu pakai Arial kayak gitu. Untuk memilih di fontnya itu seperti di ini, kayak gini. Contohnya, misalkan ini, judulnya ini. Ini ketika diseleksi ternyata jenis fontnya itu Calibri, maka diganti di sini sama kalian, diganti Arial. Ketika sudah selesai, nah kayak gitu. Kalau misalkan mau ngerubah ini, mau dikasih highlight ya, pakai yang ini. Highlight color, klik. Kalau mau ngerubah ukuran font ya, atau font size-nya, tinggal kamu seleksi dulu fontnya itu, kemudian pilih ukuran ini yang ada angkanya itu. Ketik dulu semuanya ada. Nanti biar cepat tinggal editingnya saja. Yang penting ketikannya selesai, khawatir jamnya tidak nutut nanti. Sampai 20 menit dari sekarang ya. Nanti di sana di layar ada hasil. Iya, nanti ketika sudah dikirim hasil yang kamu ketik, nanti masuk ke sana ke komputer saya. Iya. Tulisannya pakai apa, kemudian jenisnya apa, ukurannya berapa kayak gitu. Mau apa ini? Nah, itu caranya. Setelah antara jarak antar baris yang pertama dengan yang kedua kalau jauh, itu spasinya nanti diubah. Ketika seperti ini, ya ini kan lumayan jaraknya, maka diganti di sini. Nah, mintanya sama guru bahasa Indonesia itu berapa, len spasinya berapa kayak gitu. Misalkan 1,15, 1,5, nah kayak gitu berarti nanti jaraknya. Kalau mau dibuat mepet, ya satu aja atau tanpa spasi. Nah, sesuaikan dengan masalah itu yang ada di LKPD itu. Ya, kalau misalkan mau diatasin, maka pilih yang ini atau yang satu aja, atau gak usah spasi. Nah, itu kalau udah ada spasinya. Pengaturan dari marginnya untuk yang ini pakai yang pack layout di sini. Untuk ngatur kertasnya itu ada di sini. Kemudian ada di margin. Nah, ini ada tulisan untuk mengatur jaraknya tepi kanan, tepi kiri, atas dan bawahnya. Nah, di ini ada top, ada button, ada left, ada right kayak gitu. Yang di sini. Kemudian kertasnya ada di sini, ada di paper. Kemudian pilih A4. Oke. Baru ini lembarannya pasti berbentuk A4 yang ada di sini. Tinggal menyesuaikan saja. Kayak gini, pakai ini. Kamu blok dari sini sampai sini. Baru klik ini. Per paragraf itu. Biar rapi.
Sudah sesuai fontnya dengan yang diminta. Fontnya yang ini Gil. Ubah fontnya pakai Arial. Fontnya di judul naskah fontnya Arial, ukurannya 14. Spasi jaraknya ini mintanya 1,5. Satu itu yang sudah mau diwarnain ini. Iya, sudah. Setelah dipresentasikan berarti menggunakan warna juga. Iya, yang ini dah. Kamu gunakan apa ini? Kan sudah dikirim ke saya. Yang ini hasilnya kamu. Nah, ini pakai apa kamu? Terus ini fontnya jenis apa? Terus jaraknya antar sini atas berapa? Kamu presentasikan itu. Jadi menyesuaikan dengan yang diminta oleh gurunya kamu. Seperti ini yang dipresentasikan. Iya, iya seperti itu dah. Judulnya, ya jenis fontnya, betul kayak gitu dah. Ya itu tinggal taruh di sini tidak apa-apa kamu dah. Jaraknya menggunakan 1,5. Iya jaraknya berapa di sini? 1,5. Ya 1,15. 1,1 berapa? Jaraknya kamu itu. 5 menit lagi ya. 5 menit lagi harus sudah siap presentasi. Fitur-fiturnya Gilva dicatat ya. Ini kamu pakai font apa, berapa ukurannya, nanti yang dipresentasikan kan ini Gil. Itu kan sudah selesai nih, sudah masuk ke laptopnya saya kemarin. Hasilnya saya tampilkan. Tidak usah dah, langsung ini dah. Lanjut ke bawah. Dibuat rata dibuat rata, tulisannya dibuat rata pakai ini. Misal paragraf 1. Ini kan tidak rata ini. Nah, pakai yang ini, pakai rata ini. Set. Just TV ini. Jadi rata semua nanti tulisannya. Sama paragraf yang kedua juga pakai yang Just TV ini. Kayak gitu. Terus ke bawah. Ukurannya berapa? Terus jenis fontnya italic apa gitu, iya. Iya. Terus jaraknya yang sini berapa ini kamu? Yang atas berapa? Yang pinggir berapa? Terus jarak antar tulisannya ini berapa? Gitu. Ngerti enggak? Ya, lanjut terus. Kenalan. Oh, ini sudah dikasih nama, sudah tersimpan itu sudah berarti. Secara otomatis ya. Di hasil yang sudah kalian buat barusan, karena sudah masuk ke saya lewat WA-nya saya barusan, punyanya Gilva sudah. Ini punya Gilva, saya tak buka hasilnya. Ini kan punya Gilva ya, Gilva, yang ini kan? Nah, ya nanti dipresentasikan yang ini. Punyanya Gilva sudah, tinggal kelompok yang lain punya Angel sudah. Kita lihat dulu. Menyimpan sudah. Disimpan dulu. Ini simpannya di sini. Pakai namanya kamu. Kasih namanya kamu dulu. Sudah, siap ya? Ya, 2 menit lagi. Ayo, 2 menit lagi persiapan masing-masing kelompok. Dibantu udah, tidak apa-apa. Sudah. Terus tiap paragraf kamu ratakan supaya tulisannya sama, pakai Just TV ini. Just TV. Jadi rata semuanya. Per paragraf. Kalau bisa diblok semua biar tidak usah. Misal ini saya blok semua. Blok semua. Kemudian pilih Just TV. Nah, gitu. Oke. Ini kosong berapa ini? Coba dah diganti. Ayo silakan yang sudah siap presentasi. Kelompoknya Gilva dulu. Boleh, silakan. Ini hasil pekerjaannya kelompoknya Gilva. Sudah saya tampilkan. Silakan Gilva. Di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya berdiri di sini akan mempresentasikan hasil pembuatan naskah di aplikasi Microsoft Word. Mana di sini saya sudah membuat pesanan yang berjudul Sahabat Pribadi. Mana videonya di sini saya menggunakan playlist
Arial dan Iqbal dan Ejina menggunakan bot dan ukuran final yaitu 14 dan jarak spasinya untuk itu yaitu 1,5. Dan di sini paragrafnya jarak antar baris atau margina kiri kanannya atau sebagainya yaitu seukuran 2,5. Jadi kalian bisa lihat sendiri hasilnya saya buat. Dan itu yang saya bisa sampaikan kepada kalian. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih atas presentasinya dari kelompoknya Gilfa. Sudah naskahnya yang dibuat sudah bagus ya, dari apa yang sudah dikerjakan oleh kelompoknya Gilfa tadi. Ternyata hasilnya memang betul 1 lembar ya. Yang ini 1 lembar. Kemudian jaraknya sudah antar baris, antar tulisannya sudah sesuai dengan yang diminta oleh guru bahasa Indonesia itu. Silakan kelompoknya Angel dulu, silakan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Syahrini Jika. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang di sini ada lembaran KPD yang berjudul Sahabat Sejati. Nah, di Sahabat Sejati di sini itu yang pertama menggunakan jenis font Arial dan berada di tengah-tengah dan menggunakan data tengah yaitu center. Memiliki ukuran 12 pt, garis bawah yaitu menggunakan garis bawah underline dan menggunakan warna formal yaitu warna hitam dan memiliki jarak 1,25. Dan yang di tengah ini penulisnya di sini terletak di bawah judul dan di tengah menggunakan data tengah, jenis Arial ukuran 14 pt, tebal menggunakan bold, miringnya menggunakan italic dan warna menggunakan warna hitam. Di sini dan yang teks yang di tengah di sini saya menggunakan rata kiri yaitu Alekle. Yang kedua menggunakan latar biru muda. Yang ketiga menggunakan font warna hitam. Yang keempat memiliki ukuran 12 pt. Yang kelima menggunakan jenis font Arial dan menggunakan spasi 1,5. Dan margin kiri, kanan, atas dan bawah menggunakan 2,5 cm dan yang terakhir menggunakan data kiri kanan yaitu 1,25 cm. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Angel ya. Untuk yang terakhir ya, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silakan kalian isi post test ini ya. Saya kasih waktu 10 menit dari sekarang. Silakan isi, kasih nama, jangan lupa. Oh iya, yang LKPD-nya. Kumpulkan juga yang LKPD-nya. Ya. Yang LKPD-nya? Yang LKPD-nya kemana? Yang LKPD? Nah, kelompoknya Nisfi. Yang LKPD. Baik anak-anakku semua, dari pembelajaran hari ini coba saya pengen tahu pesan dan kesannya kalian pada pembelajaran hari ini. Siapa dulu yang mau ngasih pesan dan kesan, silakan.
pada proses pembelajaran hari ini. Bagaimana menurut kalian? Satu orang dulu, satu orang. Yang jelas nanti kan ini tujuannya untuk apa kita refleksi ini? Tujuannya untuk kedepannya supaya pembelajaran kita lebih menarik lagi. Kira-kira menurut kalian, silakan ada satu yang bisa memberikan masukan untuk saya. Silakan, Gilva. Ya, boleh. Sangat menyenangkan dan lebih tahu tentang komputer. Ya, Dan kesannya saya apabila setelah berpraktek menggunakan komputernya itu sulit. ya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya, masukannya bagus sekali ya. Jadi harapannya Gilva untuk informatika itu kedepannya ketika praktek itu bisa menjadi tambahan ilmu lah. Itu paling tidak seperti itu yang titik beratnya dari kesannya Gilva. Mungkin ada lagi satu yang bisa memberikan refleksi untuk pembelajaran hari ini. Kalau direfleksikan, kira-kira kalian tertarik enggak dengan pembelajaran hari ini? Ya, terima kasih atas kerjasamanya kalian semuanya. Saya kira kalian ternyata setelah pembelajaran dari kemarin, dari materi, kemudian dari implementasi sekarang, penggunaan perangkat keras ini, penggunaan perangkat lunak, pengolah kata ini, ternyata kalian banyak yang sudah bisa ya. Banyak yang sudah mendapatkan pengetahuan yang baru, cara membuat naskah yang baik itu seperti apa, kalau diminta orang lain itu seperti apa, kayak gitu. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya ya. Dan untuk pertemuan kita selanjutnya itu akan membahas tentang paket Office nanti ya. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang paket Office, di mana itu akan ada kolaborasi antara satu program pengolah kata dengan program pengolah angka. Mungkin itu saja sebagai tambahan pembelajaran dari kegiatan kita hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Untuk menyempurnakan kegiatan kita hari ini, saya persilakan kepada ketua kelasnya untuk menutup dengan doa. Berdoa mulai. Terima kasih anak-anakku semua. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya apabila ada salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, boleh meninggalkan lab, silakan.